Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Jumat pagi di Masjid Ma'ul Hayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Seraya kita panjatkan puja dan puji hanya untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah sebaik-baiknya pujian sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita semua. Selawat berangkikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita semoga kita semua tergolong dalam kelompok pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, merupakan satu anugerah besar yang Allah berikan kepada kita tatkala Allah limpahkan pada kita nikmat keimanan. Walaupun iman itu kesannya abstrak, tak bisa terlihat, namun konsep iman dalam Islam, iman baru dikatakan sempurna kalau mampu melahirkan amal yang saleh. Maka tiap ayat cerita tentang iman selalu disandingkan dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Begitulah kita temukan puluhan ayat menggandingkan antara keimanan dengan amal soleh. Seakan-akan amal soleh itu bukan hanya sekedar perbuatan yang baik, tapi perbuatan yang harus dilandasi oleh keimanan. Sebaliknya, keimanan itu tidak akan dikatakan sempurna kecuali mampu melahirkan amalan-amalan yang memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Para hadirin sekalian, bercerita tentang amal soleh ini, tentunya amal soleh dalam Islam diukur dengan begitu banyak standar. Dan kita apabila ingin melakukan amal soleh dalam hidup kita, ada banyak sekali standar yang tentunya perlu untuk kita perhatikan agar amal soleh kita dianggap sebagai ahsanu amalan. Bagaimana di surah Al-Mulk ketika Allah menjelaskan kenapa kita diciptakan, kenapa ada kematian, tujuan dari segala apa yang kita alami dalam hidup ini, dari ketetapan Allah, sebenarnya ujungnya satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ingin lihat siapa di antara kalian semua, wahai para hamba-hambaku, yang amalnya paling baik. Jadi di sini jamaah rahimakumullah, yang ingin Allah petakan bukan sekedar mana yang baik dan mana yang buruk, tapi Allah menghendaki terwujudnya semangat kompetisi di antara orang-orang yang baik untuk menampilkan yang terbaik.
Jadi nggak cukup hidup ini sekedar buat baik. Berapa banyaklah orang buat baik, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki di antara sesama yang berbuat baik berkompetisilah secara sehat dan baik untuk menghasilkan karya yang terbaik. Makanya kita temukan begitu banyak sekali ayat yang mengisyaratkan berbuat baik itu perlu ada semangat kompetisi di sana, ada semangat saling bersaing untuk menampilkan yang terbaik di sana. Kita lihat misalnya firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kau dalam berbuat kebaikan. Kalau satu orang aja yang bermain nggak disebut lomba, minimal di sana ada seorang, ada kompetitornya, ada yang lain. Bagaimana dengan semangat berkompetisi ini akan lahirlah amalan yang paling dapat kita unggulkan dibandingkan amal-amal yang lain. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata-kata wasari'u ini berarti bukan kita sendirian. Seorang baru dikatakan cepat kalau ada yang bisa didahulunya. Kalau dia tidak punya perbandingan, maka tidak ada nilai kompetitif di sana. Bahkan bukan hanya itu, Allah katakan wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlombalah kalian untuk menggapai ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana iman melahirkan amal? Amal baru mampu melahirkan ahsanu amal kalau memang kita hidup dengan semangat, ada di sana nilai-nilai persaingan dan kompetisi yang baik, sehingga tiap orang dapat mengeluarkan apa potensi terbaik yang ada pada dirinya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita merujuk dan mencoba menghimpun bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan amalan yang terbaik itu bagaimana, kita akan temukan ada banyak sekali kategorisasi untuk bisa satu amalan dikatakan amalan terbaik. Kita mulai, kalau disebut amalan terbaik, kalau amalan itu ada kaitannya dengan ibadah ritual, sholat, puasa, berkaitan pula misalnya dengan haji. Ini amalan ritual yang kadang-kadang kita sendiri pun tidak tahu pasti apa tujuan dan maksud Allah di balik perintahnya. Maka teori pertama tentang ahsanu amala dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi kalau kita mau amal kita paling baik, apalagi kalau cerita konteksnya ibadah ritual, maka standar amal terbaik, amal yang paling ikhlas dan amal yang paling sesuai ketentuan dan SOP-nya. Jadi kalau kita mau amal kita terbaik, bagaimana? Apa motivasi yang mendorong kita untuk melakukannya? Kalau ada orang mengerjakan sesuatu, niatnya masih bercabang, puasa pengen karena Allah, tapi kuat juga pengen kurus misalnya. Bahkan kadang-kadang pengen kurus lebih dominan dibandingkan dengan niat karena Allah. Maka di sini amalan yang seharusnya menjadi terbaik bisa berkurang kadarnya. Kenapa? Karena yang ingin ibadah ritualnya terbaik perlu dipastikan motivasinya apa, tujuannya apa, apa target yang ingin dicapai. Itu yang kita istilahkan dengan akhlasuh, amalan yang paling ikhlas. Tapi bukan hanya itu,
Karena dasar beribadah, khususnya ibadah-ibadah ritual dalam Islam, harus sesuai dengan ketentuan, maka amalan terbaik adalah amal yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau bahasa kita di kantor, pekerjaan yang paling sesuai prosedur. Ada SOP-nya, ya ikuti itu. Masuklah di situ. Ketika ditanya, Rasul, apa solat yang terbaik? As-salatu fi awwali waqtiha, kata Rasul. Solat terbaik, solat di awal waktu. Nah ini kan artinya apa? Mengacu kepada bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan solat. Rasulullah begitu sampai waktu solat, langsung Nabi instruksikan kepada Bilal, Bilal, istirahatkan kita dengan solat. Cepat kau azan. Jadi begitu juga sebenarnya kalau untuk menghasilkan amalan terbaik di hadapan Allah, ikhlas, kemudian paling ikut sesuai dengan aturan, maka ini bisa menjadi pertimbangan dan gambaran kepada kita semua bagaimana amalan kita dalam konteks hubungan dengan sesama. Perbuatan yang paling baik pada orang, perbuatan yang ketika kita melakukan satu kebaikan tidak ada kepentingan kita di situ. Nampak orang susah, kita bantu, kepentingannya bukan cari muka, begitu. Begitu juga di saat kita melakukan satu bantuan, bantuan yang terbaik bagaimana? Bantuan yang sesuai dengan prosedur. Itulah yang paling baik. Kalau berhubungan dengan Allah saja mengacu kepada dua standar ini, bagaimana pula dalam konteks hubungan kita dengan sama manusia? Ini teori pertama, para hadirin. Ada teori yang kedua. Apa amalan yang paling baik? Kalau cerita tentang amalan paling baik dalam konteks hubungan antar manusia, Nabi berkata, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan kebermanfaatan untuk manusia. Berarti acuan satu amal itu dianggap ahsanu amal, sebaik-baik amal, atau amal soleh terbaik yang bisa kita berikan adalah ketika satu amalan yang baik mampu memberikan dampak kebermanfaatan yang jauh lebih luas kepada manusia. Semakin satu amalan itu memberikan dampak kebermanfaatan dalam jangkauan yang lebih luas, maka dia dalam pandangan Allah amal yang baik. Makanya jamaah rahimakumullah, kita melihat bagaimana diatur dalam Islam terkait mengucap salam aja. Yang muda mengucap salam sama yang tua, yang berdiri mengucap salam sama yang duduk, yang sedikit mengucap salam kepada yang banyak. Ini kalau dilihat, kenapa ada aturan main seperti itu? Kembali lagi kebermanfaatannya, kebermanfaatan. Bahkan dari balik salam kita lihat bagaimana dalam Islam semakin satu amalan itu bisa memberikan dampak yang begitu banyak kepada orang banyak, maka dianggap itulah amalan yang paling baik. Dianggap salah satu amal soleh yang paling disukai itu apa? Kasih makan orang. Karena itulah amal yang paling memenuhi hajat paling dasar dari manusia. Nabi Muhammad ketika sampai pertama kali ke Madinah, nasihat Nabi yang diingat penduduk Madinah pertama kali apa? Ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, kasih makan orang, ya. Kemudian sholat malam, sedangkan orang-orang sedang tidur, supaya kau dapat masuk surga dalam kondisi yang tenang.
Jadi bahkan hukuman-hukuman dalam Islam, orang langgar sumpah, kalau dia tak sanggup puasa, disuruh kasih makan. Kasih makan. Kenapa? Kebermanfaatan dari makan itu juga lebih banyak. Nah, maka dari itu bisa kita lihat amal soleh yang kita lakukan. Misalnya seorang mau beramal soleh, dampaknya hanya untuk sedikit orang. Sedangkan amalan yang lain dampaknya bisa lebih luas. Maka tahu kita prioritasnya. Semakin satu amalan bisa memberikan dampak jangkauannya lebih luas, maka itu masuk kategori ahsanu amalah. Ini teori kedua. Jamaah rahimakumullah. Ada lagi yang ketiga, sebaik-baiknya amal adalah amal yang paling konsisten. Ini teori ketiga. Jadi ada orang pas Ramadan khatamnya sampai 5 kali. Ada orang mungkin begitu juga bulan-bulan tertentu puasanya banyak, tapi begitu lewat tak puasa-puasa lagi dia. Tidak baca Quran lagi dia. Pas Ramadan sedekahnya luar biasa, tapi begitu Ramadan berakhir juga lah sedekahnya sampai Ramadan tahun depannya lagi. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau disuruh pilih banyak tapi berhenti, dengan sedikit tapi berketerusan, maka yang lebih mendekati standar ahsanu amala adalah ketika kita mampu mempertahankan amal-amal kebaikan walaupun amal itu enggak besar. Ada orang mungkin dia langsung sumbang 10 juta, habis itu tak sumbang lagi. Tapi ada orang yang dia cicil tiap hari 10.000 saja, tapi betul konsisten dia. Nah, ini bukan berarti kita menunda mau menyumbangkan duit yang banyak, tidak. Tetapi bagaimana konsistensi kita dalam mempertahankan satu amal walaupun kecil, itu juga punya pertimbangan besar di sisi Allah. Kenapa? Karena boleh jadi tantangan yang dihadapi orang untuk terus mempertahankan kebiasaan baiknya, ini bukan juga satu hal yang mudah. Kadang-kadang manusia itu dalam teori agama ada namanya futur. Futur itu apa Bapak Ibu? Iman kita ini kan naik dan turun. Kalau pas ngaji Jumat pagi di Masjid Ma'ul Hayah, naik imannya. Habis Jumatan turun lagi, kan gitu. Maka dengan seorang memastikan dia konsisten melakukan satu amal walaupun kecil dan sederhana, ini salah satu faktor yang membuat kalaupun kita mengalami penurunan keimanan, tidak sampai menjadikan iman yang jatuh itu sampai pada level yang begitu fatal. Kenapa? Kita pertahankan dengan amal kita. Makanya kalau kita lihat rata-rata semua sahabat Nabi termasuk Rasulullah sendiri punya amalan yang bisa dikatakan dibiasakan. Cerita mengenai bagaimana seorang pengemis Yahudi yang buta, yang setiap saat Nabi suapkan makan kepadanya. Ini satu amalan Rasulullah rutinkan. Bahkan kadang-kadang amalan ini semakin tersembunyi, semakin amalan itu punya nilai yang lebih tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena potensinya untuk dirusak oleh ria, pujian, dan motif-motif yang bergeser itu juga lebih kecil. Makanya kalau kita lihat di sini, teori yang ketiga, sebaik-baiknya amal adalah amal yang paling konsisten.
amal yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jamaah rahimakumullah. Ada yang keempat, amal yang paling baik, perbuatan amal soleh yang paling baik adalah perbuatan yang paling banyak memberikan dampak. Ini teori yang keempat. Jadi kalau kita mau beramal soleh, walaupun amalan itu sudah kita kerjakan, tapi dampaknya kepada orang ini akan terus berlanjut walaupun kita tak ada. Makanya di surah Yasin kita selalu baca, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kata Allah, kami akan hidupkan orang yang sudah mati pada hari kiamat. Ya. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis apa yang sudah dikerjakannya ketika di dunia. Tapi yang Allah catat bukan hanya itu Bapak Ibu. Wa atharahum, dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh amalan orang yang melakukan amal soleh itu ketika di dunia. Makanya kalau amalan kita itu baik, diikuti oleh orang banyak, walaupun kita sudah meninggal, selama amalan itu masih berjalan, mengalir pahala untuk yang mencetuskannya pertama kali. Ini tak tahu lagi kita udah berapa puluh tahun pengajian Jumat pagi di Ma'ul Hayah ini. Siapa direktur Tirnadi yang pertama kali mencetuskan itu? Mengalir pahala. Berapa banyak? Coba luar biasa ini. Ini amal terbaik. Kenapa? Dampaknya itu mampu terus memberikan. Bahkan ketika orang yang pertama kali buat sudah berhenti catatan amalnya. Coba bayangkan manusia yang hidupnya itu terbatas, ketika mampu melakukan sepanjang hayatnya amal-amal soleh yang berdampak luas. Apalagi kalau amal itu sifatnya positif. Tapi di sisi lain, jamaah rahimakumullah, berapa banyak amalan yang jahat, amalan yang buruk dikerjakan orang, berlanjut lintas generasi. Maka sebagaimana mengalir pahala untuk yang mencetuskan amal kebaikan, mengalir pula lah dosa kepada orang yang mengajarkan, mempraparsai pertama kali hal-hal yang negatif, ya, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di kantor kita, di negeri kita. Coba bayangkan. Jadi ini juga tak lepas. Kalau tadi ada sebaik-baiknya amal, teorinya yang paling banyak manfaatnya, maka teori yang keempat mengatakan sebaik-baiknya amal adalah amalan yang paling besar dampaknya. Jadi, coba bayangkan satu amal kita rintis, diikuti orang banyak, bertahan amal itu untuk jangka waktu yang tidak sebentar. Nah ini juga menjadi bagian dari ahsanu amal bagi orang-orang yang sudah bahkan meninggalkan kehidupan di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, termasuk di antara teori dalam ahsanu amal. Apa ahsanu amal? Ahsanu amal adalah amalan yang paling kekal. Jadi ada amalan meninggal kita habis. Tapi ada amalan lebih panjang bahkan dari usia kehidupan manusia itu sendiri. Kita lihat ada hadis, apabila meninggal seorang anak manusia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalur. Ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada amal soleh, ada doa anak-anak yang soleh
yang terus mengiringi kedua orang tuanya. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita ada yang namanya amal-amal berkekalan. Makanya ada istilah sedekah jariyah. Kalau biasa sedekah itu kalau secara fikih artinya apa? Pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan kecuali balasan dari Allah. Jadi itu sedekah. Ketika kita berharap dapat pahala, sedekahlah jatuhnya. Kalau pemberian seorang kepada orang lain secara mutlak disebut hibah. Nah, tetapi para hadirin sekalian, ketika ditambah kata-kata jariyah, apa arti jariyah? Yang terus mengalir. Ini artinya apa? Pemberian mungkin sudah dilakukan 10 tahun yang lalu, tapi masih terus mengalir, berkekalan amalan itu. Kok bisa? Ya. Jamaah rahimakumullah, sedekah jariyah ini sebagian ulama mengidentikannya dengan apa yang kita sebut dengan wakaf. Apa arti wakaf? Wakaf itu sederhananya dua kata kuncinya. Habsus syai' wa tasbilul manfaah. Habsul mal wa tasbilul manfaah. Habsul mal artinya apa? Kalau kita punya sesuatu yang punya nilai ekonomis, maka kita tahan. Karena arti wakaf itu menahan. Menahan maksudnya apa? Walaupun pada awalnya harta itu milik kita pindahkan kemudian menjadi miliknya Allah. Kita tahan. Gak boleh kita jual, gak boleh kita sewakan, gak boleh kita tukar guling atau barter dan lain sebagainya. Nah, karena pertama kepemilikannya itu sudah kita pindahkan dari milik pribadi menjadi milik Allah. Dan yang kedua, tasbilul manfaat, kebermanfaatan yang bisa diambil dari apa yang kita wakafkan itu kita niatkan fisabilillah. Kalau punya mobil, dia bilang mobil ini wakafkan, berarti dipakailah mobil ngantar dai ke pedalaman. Apa mobil untuk kegiatan dakwah, syiar agama dipakai. Kalau dia punya tanah, lantas kemudian dibangunlah bangunan di atasnya. Apa niatnya? Ya, mungkin dibangun madrasah, mungkin dibangun masjid, mungkin dijadikan tanah pekuburan. Tapi yang jelas, ketika dia sudah tahan harta itu menjadi wakaf, dia tak lagi boleh menjualnya atau menyewakannya untuk dapat keuntungan secara pribadi. Karena sekarang manfaatnya tasbih untuk umat Islam. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih lanjut menjelaskan kepada kita bagaimana amalan yang berkekalan itu bentuknya bisa beragam. Pertama, termasuk di sana apa? Man hafara hufran. Siapa yang menggali sumur. Ya. Jadi menggali sumur, buat sumur bor, dengan sumur itu orang bisa menggunakan air bersih untuk wudu. Ini masuk sedekah jariyah. Man hafara biran. Yang kedua, wa ajra nahran. Kalau ada sungai itu terkontaminasi, banyak yang buang sampah, kita bersihkan hingga airnya kembali jernih, bisa dipakai minum oleh orang. Nah, air yang bisa layak pakai yang mengalir di sungai tadi ini jadi wakaf kita. Luar biasa itu. Auzar au gharasa syajaran. Yang ketiga, kita tanam pohon. Minimal depan rumah kita masing-masing kita tanam pohon. Pohon mangga kah, pohon jambu kah, pohon apapun. Dikatakan oleh Rasulullah, berbuah pohon itu dimakan buahnya oleh binatang atau diambil oleh orang yang lalu lalang, yang kebetulan sedang lapar. Kanat lahu bihi shadaqah.
Dianggap buah hasil pohon itu sedekahnya kita yang nanam. Luar biasa itu. Atau di siang hari begitu terik, orang lewat nampak ada pohon yang rindang berteduh dia. Dianggap rindangnya pohon itu sedekah yang nanam pohon kepada yang berteduh. Luar biasa. Ini konsep-konsep yang begitu membangun yang diajarkan Rasulullah kepada kita, sehingga kita semua orientasinya apa? Apa amalan terbaik? Ya, bukan hanya semata dilihat dari niatnya, dilihat dari kebermanfaatannya, dilihat dari dampaknya, dilihat dari konsistensinya, dilihat dari keabadian, kebermanfaatan yang bisa dilahirkan dari hal tersebut. Nah, untuk itulah jamaah rahimakumullah, teori yang keempat, yang terakhir tentang ahsanul amal, termasuk di antara sebaik-baiknya amal apa? Amalan yang dilakukan dengan semangat kolaborasi dan kerjasama. Lihat bagaimana dalam Al-Quran Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi coba bayangkan, kalau seorang dengan potensi yang dia miliki, berapalah kapasitas dan kesanggupan dia untuk membuat satu amal? Mungkin terbatas. Mau nyumbang, sedekahnya pun terbatas. Tapi bayangkan para hadirin, lewat semangat wa ta'awanu tadi, maka ini sebenarnya ayat yang melandasi, kalau kita perhatikan, lahirnya jam'iyah, organisasi sosial yang berlandaskan Islam. Sebenarnya tujuan awalnya apa? Bagaimana potensi beramal soleh yang dimiliki oleh individu-individu itu semua terbatas kemampuannya. Tapi ketika kita galang satu perhimpunan, satu kesatuan, maka tentunya pertama lebih bisa konsisten, dampaknya lebih besar, kemudian juga dapat terus mengalir, sehingga teori-teori yang lain tentang ahsanul amal ini bisa dicakup ketika kita bergerak sebagai satu tim. Nah, jamaah rahimakumullah, disinilah betapa penting di masa saat ini kita menggelorakan kembali semangat bagaimana amal soleh itu perlu bergerak secara sistematis. Insya Allah setiap zaman tetap ada orang beramal soleh, gak akan padam sampai hari kiamat. Tetapi amal soleh yang tidak dikoordinir dengan baik, dampaknya tidak akan pernah memberikan efek yang besar. Ya, masing-masing bergerak dengan sendiri, mungkin juga capaiannya kurang dapat terukur dengan baik. Tapi disinilah kita lihat bagian dari nilai peradaban dalam Islam. Bagaimana kita ini didorong beramal soleh pun, nah ketika itu dilandasi dengan semangat ta'awun, tolong menolong, maka dampak, efek, kebermanfaatan, bahkan keberlangsungan. Ya. Makanya coba bayangkan, ya, prinsip berorganisasi dalam Islam itu ya seperti dalam sholat, tidak boleh dikaitkan dengan satu individu. Tidak benar kalau dalam Islam seorang imam yang memimpin sholat berjamaah keluar angin dia, batal wudunya, dia tetap maksakan diri, nggak mau mundur dan diganti oleh orang di belakangnya. Ini artinya apa? Organisasi sistem harus tetap jalan walaupun orang yang bersangkutan sudah berhalangan. Nah, begitulah seharusnya nilai-nilai amal soleh. Maka dari itu
Di penutup, sebelum saya bukakan kesempatan diskusi dan tanggung jawab kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah role model bagi kita. Semua dari teori amal soleh tadi dilakukan Nabi. Kalau dikatakan amal soleh itu amal yang paling ikhlas, Nabi paling ikhlas. Solat yang panjang Nabi itu bukan solat waktu ditengok orang. Solat Nabi yang paling panjang justru di sepertiga malam, ketika nggak ada yang lihat, cuma istrinya yang lihat, kaki Nabi sudah bengkak. Ini kan artinya nggak kita ragukan keikhlasannya. Ya. Kalau dilihat dari sisi kebermanfaatan, Rasulullah juga orang yang paling memperhatikan kebermanfaatan. Coba bayangkan, Nabi itu ada pengajian seluruh umat Islam, ada pengajian khusus untuk kaum wanita. Kenapa? Kebermanfaatannya khusus. Ini untuk membahas hal-hal yang nggak dapat disampaikan di pengajian umum. Jadi Rasulullah itu ingin berikan manfaat maksimal. Untuk para istri-istrinya pun manfaat maksimal. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad melibatkan istrinya dalam peran-peran dakwah. Ini juga bagian dari kebermanfaatan maksimal. Kalau ditanya amalan Nabi yang paling berkesinambungan, oh banyak sekali. Kalau kita sholat tahajud itu hukumnya sunnah, Nabi mewajibkan atas dirinya untuk tahajud. Itu artinya sudah berada di level di atas konsisten, sampai mewajibkan atas dirinya. Bahkan Nabi memberikan contoh amalan sunnah yang sudah kau rutinkan, kalau sempat ketinggalan karena ada sebuah sebab, boleh diqadha, walau itu amalan sunnah. Nabi mengqadha sholat sunnah. Ketika Nabi suatu ketika tidak sholat witir, ya diqadha oleh Rasulullah. Kenapa? Sudah membiasakan itu sebagai menjadi amalan. Ini bagian dari teori tadi yang paling berkesinambungan. Tapi yang paling menarik adalah Nabi sebelum nyuruh orang berwakaf, Rasulullah orang pertama yang kasih contoh wakaf. Apa wakaf pertama dalam Islam, Bapak Ibu sekalian? Wakaf pertama dalam Islam itulah tatkala Nabi membeli lapak tanah Masjid Nabawi yang dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Sampai di Madinah, Nabi mengatakan, di mana untaku ini berdiri, duduk, disitulah kita bangun masjid. Begitu, untanya duduk di sebuah tanah. Kemudian Nabi tanya, ini tanah punya siapa? Ini punya 2 orang anak yatim. Kenapa Rasul? Aku mau beli. Untuk apa Rasul? Aku mau bangun masjid di sini. Udah, anak yatimnya merelakan Nabi. Gak usah beli, dia kasih saja. Rasulullah mengatakan, aku tak terima kecuali aku beli. Nah, jadi Nabi, dan Nabi contohkan pertama wakaf dalam Islam. Nah, begitu juga jamaah rahimakumullah, semua amal-amal kebaikan Rasulullah selalu libatkan sahabatnya yang lain. Abu Bakar, berapa kau sumbang? Semua. Umar, berapa kau sumbang? Setengah hartaku. Utsman, berapa kau sumbang? Sebenarnya kalau Nabi langsung ngomong sama Utsman perlu duit sekian, mungkin 1 orang Utsman dah cukup. Tak perlu minta Abu Bakar, tak perlu minta Umar, langsung. Tapi tidak seperti itu. Semangat sebuah amal soleh ketika melibatkan banyak orang, kolaborasi dan ta'awun, inilah yang menghasilkan rasa tanggung jawab yang besar dimiliki oleh semua untuk mensukseskan amal tersebut. Nah, mudah-mudahan ya, walaupun ini kita bahas tentang amal soleh, tapi amal soleh meliputi amal-amal kebaikan yang juga berdimensi duniawi. Kalau kita bisa pegang teori-teori ini, apalagi mampu mengimplementasikan ta'awun, saling tolong-menolong, berbuat kebaikan, yakinlah ini diantara sebaik-baiknya cerminan keimanan yang kita miliki. Saya kira ini pengantar dari saya. Kita berikan waktu kepada jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar.
baik terkait apa yang disampaikan atau pembahasan lain, saya persilakan. Ya, silakan. Ya. Itu bagaimana kita membedakan bahwa itu sebetulnya bukan untuk lihat, sebetulnya dia syiarnya Ya. kedua, kalau misalnya ada masjid tiba-tiba itu kan jadi pahala jariah besar. Ya. Suatu saat anaknya itu mungkin menyebut-nyebut Ustaz. Nah, apakah pahala jariahnya itu putus atau enggak? Ini kan dulu ayahku yang membangunnya ini. Itu masalah. Baik. Jamaah rahimakumullah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung pada niatnya, dan tiap orang yang beramal akan dapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Sebagai muslim, ya kita perlu mengedepankan prasangka baik kepada saudara kita. Nampak dia mungkin lagi umroh posting, ya kita giring ya pada prasangka yang baik, kan begitu. Namun yang paling tahu apa motif ini adalah orang yang memposting dan Allah, kan gitu dia. Kalau kita dahulukan prasangka baik untuk saudaramu, justru dahulukan prasangka buruk untuk dirimu. Nah, kenapa orang sumbangan kasih bantuan beras diposting? Ya, niatkan saja itu. Ya mungkin dia mau syiar. Ya. Nah, tapi bagi orang yang menyumbang, nah ini kan tipis juga. Tipis. Makanya dalam konteks teori tasawuf, amalan yang paling mendekati keikhlasan itu identik dengan amal paling tersembunyi. Karena amal paling tersembunyi yang paling aman dari rusaknya niat. Kayak begitu. Nah, tapi tentunya zaman sekarang jamaah rahimakumullah, kita juga perlu mempromosikan kebaikan. Coba bayangkan di medsos, dari 10 postingan yang kita lihat, kadang-kadang lebih banyak yang mendorong, mensosialisasikan untuk yang buruk dibandingkan untuk yang baik. Maka harus nampak syiar agama juga di situ. Nah, bagi kita, ya kita prasangkakan baik saja, ini untuk baik ya, ini untuk syiar. Nah, tapi yang paling perlu dijaga adalah orang yang beramal sendiri. Karena ketika boleh jadi dia motivasinya untuk dipuji orang, ya itulah balasan dia. Di akhirat justru tak dapat balasan yang lain, kan begitu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita, jangan tergelincir, karena rusaknya niat bisa sebelum beramal, bisa tatkala beramal, bahkan bisa ketika amalnya selesai niatnya pun berubah setelah itu. Bisa niat berubah di akhir amal. Yang kedua, ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Di surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan mengucapkan kata yang menyakitkan hati orang yang menerima. Jadi satu sisi orang sudah beramal dan dia sudah kembali kepada Sang Khalik, ya, bagi dirinya rusak niat sudah aman, karena sudah meninggal nggak mungkin rusak niat. Tapi kadang-kadang orang yang ditinggalkannya pula yang mungkin memanfaatkan masalah tersebut untuk ya
istilah kita sekarang ya panjat sosial kah, atau misalnya untuk publikasi kah, dan lain sebagainya. Ya, satu sisi di sini, apakah anak yang membangga-banggakan apa yang dibuat orang tuanya itu dapat membatalkan pahala orang tuanya? Nah, tentunya ini tidak terjadi, karena yang beramal bukan si anak. Nah, tapi justru yang demikian itu sering sekali memberikan dampak yang justru bukan positif. Orang justru memandang dengan pandangan yang negatif. Dan tentunya amal seperti ini justru membuat kita larut dalam bisa jadi kejayaan apa yang pernah dibuat oleh orang tua kita, sehingga kita lupa orang tua kita sudah berbuat, tapi apa yang kita perbuat selanjutnya. Ini yang perlu. Tilka ummatun laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka adalah umat yang telah meninggal dunia. Mereka sudah bawa bekal amal mereka. Tapi Allah bertanya pada kita, walakum ma kasabtum. Kalian juga perlu siapkan apa yang kalian bawa. Ya, dan tentunya hanya sekedar membangga-banggakan ini juga tidak menjadi amal. Orang-orang jahiliyah dulu ketika musim haji, orang-orang Quraisy itu berlomba-lomba muji nenek moyang masing-masing. Oh, kakekku dulu buat begini, nenekku dulu buat begini, ayahku dulu buat begini. Sehingga turunlah ayat fazkurullaha kazikrikum aba'akum au asyadda zikra. Ya, jangan kau cuma ngungkit-ngungkit aja apa yang sudah dibuat orang tuamu, tapi banyak-banyak kau mengingat Allah. Itu yang lebih baik. Jadi anak-anak yang membanggakan tadi, karena dia bukan pelaku, ya nggak akan bisa batal. Orang tuanya nggak tahu itu kan begitu. Tapi bagi dirinya pertanggungjawaban paling berat. Seharusnya dia mengambil inspirasi dari orang tuanya. Kalau sudah bangun masjid, dia minimal apa? Apa yang bisa dia sumbangkan juga untuk memelihara masjid lebih makmur lagi. Demikian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertama tadi Ustaz menjelaskan terkait salah satu perbuatan baik itu adalah membuat prosedur. Iya. Kalau kita membuat prosedur itu sudah jelas. Iya. Sekarang saatnya kita ingin memberi bantuan, tapi prosedurnya itu lengkap. Atau istilahnya prosedur itu. Iya. Ya. Kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan agar orang yang kita bantu bisa berbagi, tapi juga prosedurnya tidak mengenai kita. Prosedurnya salah itu tapi bagaimana solusinya? Baik. Kedua Ustaz, tadi Ustaz juga berdasarkan merasa satu orang yang itu adalah disedekahkan. Kalau disedekahkan itu ikhlas sudah jelas. Seandainya memberi sedekah itu dia tidak ikhlas, apakah ada dampak sama si penerima sedekah itu yang dia makan secara berkata Islam itu berdampak dengan kondisi seperti itu? Baik. Terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Tadi dalam konteks ibadah yang kita maksudkan dengan prosedur itu kan mengikuti tuntunan Nabi. Kalau di luar ibadah, misalnya dia mau nyumbang, ya ikutlah aturan main yang ada. Nah, sekiranya seorang ingin melakukan satu amalan yang baik, tapi mentok pada aturan main yang ada, bagaimana? Satu prinsip yang diajarkan Islam bertentangan dengan teori Machiavelli. Kalau dalam politik itu ada sosok namanya Machiavelli. Yang inti teorinya apa? Selama tujuanmu ingin terwujud, boleh menghalalkan segala cara. Dalam Islam tidak.
Mau buat baik, caranya pun harus baik, prosesnya pun harus baik. Karena Islam gak hanya nengok di akhirnya aja hasilnya, tidak. Tengok dari awal, niatnya, prosedurnya, caranya, prosesnya, sampai hasilnya. Nah, ketika kita sebagai contoh mentok di aturan-aturan tertentu, ya, tapi kita ingin membantu, bagaimana? Maka di sini sebenarnya kita bisa menjalankannya dengan opsi-opsi, misalnya bertabrakan dengan prosedur itu apa? Misalnya harus dilakukan, ada aturan-aturan itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi agama misalnya, ya ini prosedurnya sebenarnya diikuti. Nah, tapi SOP di tempat kita kerja atau di peraturan penyelenggaraan organisasi misalnya ada yang tidak tepat, ya ini pertama bukan berarti kita abaikan juga. Kalau memang niat berbuat baik, pasti ada opsi-opsi berbuat niat buat baik yang lain yang mungkin tak tabrak prosedur. Itu bisa kita prioritaskan atau kita dahulukan. Kalaupun sekiranya tidak bisa, nah ini perlu juga sebelum kita menabrak ke depan, ya artinya aturan-aturan yang sifatnya membatasi itu boleh dijadikan sebagai objek yang perlu direvisi kita rasa. Karena boleh jadi begini, aturan-aturan itu kan sebenarnya ada yang sifatnya kehati-hatian. Kita niat mungkin sedekah, tapi bisa dipahami itu menyogok atau dipahami sesuatu yang bisa berdampak lain, sehingga itulah dibuat aturan-aturan main tadi. Sehingga kita juga penting melihat satu amal yang baik, tapi kalau menimbulkan dampak yang tidak baik, nah itu juga perlu jadi evaluasi sama kita. Karena amal yang baik hendaknya menimbulkan dampak yang baik pula. Sekiranya misalnya aturan prosedur yang dibuat memang sifatnya pencegahan untuk jatuh kepada hal-hal yang dilarang, sebaiknya dihormati juga. Bukan berarti kita tabrak dengan alasan ya niatku kan baik, niatku kan baik. Yang kedua, bisa diingatkan tadi sedikit, sedekah. Oh ya, apakah sedekah makan ketika si pemberi tak ikhlas ada dampak kepada yang nerima? Ya, bagi orang yang menerima, dasarnya ya secara material yang ada beda, dikasih makan kenyang juga dia. Hanya saja ketidakikhlasan tadi lebih banyak itu akan berkaitan dengan si pemberi. Karena orang yang tidak menghadirkan ikhlas dalam amalannya bukan tidak ada manfaat, tapi manfaatnya hanya terbatas untuk duniawi. Jadi artinya apa? Ya mungkin dia kasih makan, orang akan bilang, oh si fulan itu baik, kalau mencalon kita cocoklah dia misalnya. Tapi belum tentu amal itu menjadi amal ibadah yang dapat pahala, kan begitu. Tapi dari sisi apa yang kita makan, apa? Ya insya Allah secara fisik yang tidak ada masalah. Hanya mungkin beda secara keberkahan, blessingnya itu yang mungkin sesuatu yang ikhlas dengan sesuatu yang tak ikhlas itu beda. Sama seperti kalau orang ceramah ikhlas, dikatakan apa yang keluar dari hati yang ikhlas akan mudah masuk ke dalam hati yang ikhlas mendengar. Tapi apa yang keluar dari sebuah kepentingan, ini juga kadang-kadang gak masuk ke hati kita. Jadi dampak keikhlasan lebih kepada keberkahan dan dampak jangka panjang, bukan jangka pendek. Jangka pendek sama-sama kenyang, sama-sama hilang lapar, tapi keberkahannya itu tentunya nggak sama antara kita konsumsi yang berkah dengan kita konsumsi yang tidak berkah. Wallahu a'lam.
Terima kasih. Baik, jamaah rahimakumullah, sama kita tutup majelis ilmu kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.